Di Indonesia, jarak itu kadang bukan soal kilometer. Jarak itu jiwa, berapa lama kita akan terjebak di jalan. 10 km bisa terasa dekat, tapi di kota tertentu, 10 km juga bisa berarti setengah jam, terlebih lagi. Dan yang menarik, orang di Indonesia sudah sangat terbiasa dengan ini. Kalau mau datang ke pertemuan, berangkat lebih awal. Kalau pergi ke bandara, jangan cuma melihat jarak di peta. Lihat juga jam berangkatnya. Kalau teman telat karena macet, kadang semua orang langsung paham. Saya tinggal di Bali, dan di sini saya sering mendengar orang berkata, macet sekarang karena turis, atau karena orang asing, atau karena truk, dan ya, di tempat tertentu itu bisa memaafkan keadaan. Tapi, kalau kita lihat Indonesia secara lebih luas, Jakarta, Bandung, Medan, dan kota yang lain, jelas sekali bahwa masalahnya jauh lebih besar daripada turis di satu pulau. Pertanyaannya bukan hanya kenapa jalan tertentu macet. Pertanyaannya, kenapa kehidupan kota di Indonesia begitu sering harus berjalan di tengah kemacetan. Dan ini bukan hanya perasaan. Kalau lihat data TomTom Traffic Index tahun 2025, perjalanan 10 km di Bandung rata-rata memakan waktu lebih dari 32 menit. Di Jakarta, lebih dari 26 menit. Bahkan dalam jam sibuk sore, 10 km di Jakarta bisa rata mendekati 39 menit. Artinya, di beberapa kota besar Indonesia, jarak yang secara fisik terlihat pendek bisa memakan bagian besar dari hari seseorang. Dan ini penting, karena macet bukan hanya membuat orang kesal. Macet mengubah cara orang bekerja, memilih rumah, mengatur janji, bahkan menentukan apakah suatu pekerjaan terasa layak dijalani atau tidak. Tapi kemacetan sebesar ini tidak muncul tiba-tiba. Kalau mau memahami kenapa Indonesia sekarang sering macet, kita harus mundur sedikit dan melihat bagaimana negara berubah. Pada tahun 1990, sekitar 31% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Pada tahun 2024, angkanya sudah sekitar 59%. Artinya, dalam satu generasi, Indonesia berubah dari negara yang mayoritas penduduknya tinggal di luar kota, menjadi negara yang mayoritas hidup di wilayah perkotaan. Ini perubahan yang sangat besar. Karena ketika orang pindah ke kota, mereka tidak hanya membawa jumlah penduduk, mereka membawa kebutuhan baru. Tempat tinggal, pekerjaan, sekolah, pusat belanja, layanan kesehatan, dan tentu saja, perjalanan setiap hari. Masalahnya, kota bisa tumbuh lebih cepat daripada sistem transportasinya. Perumahan bisa dibangun, ruko bisa muncul, kawasan industri bisa berkembang, pusat bisnis bisa semakin padat. Tapi, kalau jalan angkutan umum, koneksi antar kawasan dan ruang perencanaan tidak bergerak dengan kecepatan yang sama, maka setiap pertumbuhan baru ikut menambah beban di jalan. Dan ketika kota tumbuh cepat, orang mulai mencari cara paling praktis untuk bergerak. Di Indonesia, jawaban paling masuk akal untuk banyak orang adalah sepeda motor. Motor lebih murah daripada mobil, lebih fleksibel, bisa masuk jalan kecil, bisa dipakai kerja, bisa antar anak, bisa mengejar waktu ketika angkutan umum terasa lambat atau tidak nyambung. Jadi menurut saya penting untuk jujur di sini. Orang Indonesia tidak memilih motor semata-mata karena suka motor. Motor menjadi besar karena ia benar-benar menyelesaikan masalah hidup sehari-hari. Dan angka kendaraan menunjukkan itu dengan sangat jelas. Pada tahun 2024, Indonesia memiliki lebih dari 139 juta sepeda motor terdaftar. Dari total sekitar 166 juta kendaraan bermotor, sebagian besarnya adalah motor. Ini luar biasa. Tapi di saat yang sama, muncullah paradoksnya. Bagi satu orang, motor adalah solusi. Tapi ketika puluhan juta orang sama-sama membutuhkan solusi pribadi karena sistem publik belum cukup nyaman, hasil akhirnya adalah jalan yang semakin penuh. Tapi kalau kita berhenti di kalimat terlalu banyak motor, kita belum benar memahami masalahnya. Karena macet tidak selalu dimulai di jalan. Kadang macet dimulai jalan sebelumnya, di harga rumah. Pekerjaan dikumpulkan di area tertentu. Kantor, pusat, bisnis, pabrik, kampus, kawasan komersial, tidak terbesar rata. Namun tidak semua orang bisa tinggal di dekat tempat mereka bekerja. Semakin mahal area pusat, semakin banyak orang yang tinggal lebih jauh di pinggiran kota, di kota satelit, atau di daerah yang sewanya masih masuk akal. Dan setiap pagi jutaan keputusan pribadi berubah menjadi arus besar. Orang berpindah dari rumah menuju tempat kerja. Makanya menurut saya kalimat ini penting. Kemacetan seringkali mulai bukan dari jalan yang sempit, tapi dari kehidupan yang jaraknya dibuat terlalu jauh. Kalau seseorang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk bekerja, dia akan mencari kendaraan yang paling berbakat. Dan
Sangat sering kendaraan itu adalah motor atau mobil pribadi. Kalau begitu, kenapa tidak semua orang pindah ke transportasi umum? Jawabnya sederhana tapi tidak ringan. Karena di banyak kota di Indonesia, transportasi belum tumbuh dengan cepat kebutuhan kota. Menurut Bank Dunia, bahkan kota yang relatif paling banyak berinvestasi di angkutan massal seperti Jakarta dan Bandung hanya memiliki pangsa perjalanan transportasi umum sekitar 10%. Di banyak kota besar lain, angkanya bahkan bisa sekitar 5% atau lebih rendah. Ini menjelaskan banyak hal. Kalau bus tidak cukup terhubung, kalau rutenya tidak cocok dengan kehidupan sehari-hari, kalau perjalanan butuh terlalu banyak pindah kendaraan, kalau first meal dan last meal-nya tetap sulit, maka orang akan kembali ke pilihan yang terasa paling bisa diandalkan kendaraan pribadi. Dan ironisnya bahkan Jakarta, kota terbesar dan paling penting secara ekonomi, baru membuka MRT pertamanya pada tahun 2019. Bukan berarti tidak ada kemajuan. Ada. Tapi kalau kota tumbuh selama puluhan tahun, sementara sistem angkutan massal baru benar-benar dikejar belakangan, kita bisa mengerti kenapa kendaraan pribadi sudah terlanjur menjadi kebiasaan yang sangat kuat. Di titik ini muncul solusi yang terdengar paling mudah. Kalau macet, ya tambah jalan, lebarkan jalan, jalan layang bangun, dan saya paham kenapa itu terdengar masuk akal. Kalau air mampet, salurannya diperbesar. Kalau mobil terlalu banyak, jalannya diperlebar. Tapi kota tidak bekerja di sana. Dalam transportasi ada satu konsep yang penting, permintaan yang diinduksi. Sederhana begini, ketika jalan baru dibuka atau jalan lama diperlebar, perjalanan awalnya memang terasa lebih lancar. Tapi karena sekarang terasa lebih mudah, lebih banyak orang memilih rute itu. Sebagian besar orang yang sebelumnya pergi ke jam lain mulai berbalik ke jam sibuk. Akhirnya, setelah beberapa waktu, jalan yang baru salah diselamatkan itu bisa padat lagi. Jadi, bukan berarti membangun jalan itu selalu salah. Tapi kalau seluruh kehidupan kota terus mendorong orang untuk memakai kendaraan pribadi, kita hampir pasti akan terus mengejar macet tanpa pernah benar-benar menyalipnya. Jadi, kalau jalan baru saja tidak cukup, apa yang sebenarnya bisa membantu? Menurut saya, pertama kita harus berhenti mencari satu jawaban ajaib. Karena kemacetan tidak tercipta oleh satu hal. Dan ya, juga tidak akan hilang karena satu proyek. Yang membantu adalah ketika kota memberi orang pilihan yang benar-benar masuk akal. Transportasi umum yang cepat dan terhubung, stasiun atau halte yang bisa dicapai dengan mudah. Perjalanan terakhir dari halte ke rumah yang tidak menyiksa. Kawasan kota yang memaksa semua orang menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk bekerja. Dan tentu saja, pembangunan yang dihitung bersama kapasitas jalan dan transportasi bukan sesudah semuanya telanjur padat. Artinya tujuan besarnya bukan sekadar membuat mobil bergerak sedikit lebih cepat. Tujuannya adalah membuat orang tidak selalu harus bergantung pada mobil atau motor untuk menjalani hidup normal. Karena ketika seseorang memilih transportasi umum bukan karena terpaksa, tapi karena memang lebih nyaman dan masuk akal, barulah kota mulai berubah. Dan ini bukan berarti Indonesia tidak bergerak ke sana. Jakarta punya MRT, LRT, Transjakarta, KRL. Kota lain juga mulai mengejar sistem yang lebih baik. Tapi masalah yang dibangun puluhan tahun memang tidak bisa selesai dalam satu atau dua proyek. Jadi kenapa Indonesia kadang mengget? Karena kemacetan ini bukan lahir dari satu penyebab. Ia tumbuh bersama kota-kota yang berkembang pesat, bersama jutaan orang yang pindah dan mengejar peluang, bersama motor yang penyelamat menjadi hidup sehari-hari, bersama transportasi umum yang baru mengejar setelah kemacetan terlanjur besar. Kalau kita berdiri di tengah macet, rasanya masalahnya ada tepat di depan mata. Mobil, motor, jalan yang penuh. Tapi sebenarnya kemacetan sudah mulai jauh sebelum kendaraan berhenti bergerak. Ia mulai dari cara sebuah kota dibangun, dari cara warganya tinggal, dari cara mereka bekerja, dan dari pilihan transportasi apa yang ada sudah benar-benar tersedia untuk mereka. Kalau kamu tinggal di Indonesia, saya penasaran. Di kotamu bagian paling menyebalkan dari kemacetan itu apa? Waktunya yang hilang? Jarak rumah ke tempat kerja? Transportasi umum? Atau karena kota terasa semakin padat setiap tahun? Tulis di komentar. Saya benar-benar ingin membaca pengalaman dari kota yang berbeda.